sebelum kita mulai pelajaran ya, alangkah baiknya kita cek kebersihan dulu. Masing-masing kursi masih ada sampah? Sudah? Sudah. Sebelum mulai pembelajaran, ketua kelas mohon dipimpin doa ya nak. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum masuk pembelajaran, Ibu akan absensi kehadiran pada hari ini. Nanti yang Ibu panggil silakan angkat tangan dan bilang hadir ya. Adika Nurfal. Hadir Bu. Habib Rizik Siregar. Hadir Bu. Arenda Rosada. Hadir Bu. Desi Lestari. Hadir Bu. Ibu Putri Sari. Hadir Bu. Vidya Nurfayunisa. Hadir Bu. Fitri Nuraisha. Hadir Bu. Erdi Wiansyah Utama. Hadir Bu. Umi Wulandari. Hadir Bu. Siti Sonya. Sakit Bu. Oh sakit ya kayaknya ya. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita masuk kembali ya. Ada yang masih ingat pertemuan kemarin kita bahas tentang apa? Penjajahan itu. Iya, penjajahan benar sekali. Ya, jadi berbicara mengenai penjajahan. Berbicara mengenai penjajahan ini masih ingat tidak bangsa mana yang pernah menjajah di Indonesia? Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda, iya benar sekali. Jadi bangsa-bangsa yang pernah menjajah yang telah disebutkan tadi benar semua ya. Ada Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda itu pernah menjajah di Indonesia. Jadi berkaitan dengan materi yang akan disampaikan hari ini itu tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Ya, sudah tampil di sini pada pembelajaran kali ini diharapkan kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya. Nanti kompetensi dasar yang pertama mampu menganalisis proses masuk dan perkembangan dari kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Nah, indikator pencapaiannya itu ada mampu menganalisis informasi tentang proses masuk perkembangan, kemudian mampu menguraikan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, lalu menganalisis akibat kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Dan kompetensi dasar yang kedua nanti diharapkan pada pembelajaran akhir nanti anak-anak ini mampu membuat sebuah review ya nak, itu berbentuk infografis. Jadi nanti ada hasil akhirnya membuat suatu infografis yang berkaitan dengan materi kita. Ya, jadi ada tujuan pembelajarannya. Diharapkan mampu menganalisis perkembangan dari awal kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Kegiatan pengamatan terhadap PowerPoint ini mampu menguraikan kebijakan yang diterapkan seperti itu. Jadi pada materi yang akan disampaikan ini nanti Ibu akan memaparkan ya bagaimana latar belakang dari masuknya kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia, kemudian dan juga kebijakan yang mereka terapkan selama di Indonesia. Nah, ketika melihat gambar ini yang ini gambar apa? Perempuan, ya perempuan. Kemudian ini di sini ada Daendels dan Thomas Stafford Raffles. Daendels ini pemerintah kolonial Belanda atau Inggris? Belanda.
Sebelum membahas latar belakangnya, kita mesti tahu dulu kolonialisme dan imperialisme. Nah, kolonialisme itu berasal dari koloni, wilayah jajahan, negeri jajahan yang dikuasai oleh kekuatan asing yang berada di luar wilayah itu. Jadi mereka itu tujuannya untuk apa? Ini kolonialisme ini mereka tujuannya untuk memenuhi kekuatan ekonomi negara yang menjajah tadi ya. Jadi dengan para kolonial ini mereka datang ke negara yang banyak memiliki sumber daya alam. Indonesia saat itu, karena Indonesia memiliki banyak sumber rempah-rempah. Nah, mereka dengan cara apa? Mereka mendekatkan diri dengan para pedagang, penguasa lokal di Indonesia saat itu. Setelah mengetahui proses perdagangan di Indonesia itu lancar, para kolonial di sini kemudian mulai campur tangan di perdagangan itu. Lalu dengan campur tangan tadi, mereka bisa menguasai, menaklukkan daerah di Indonesia. Kemudian yang kedua, ini ada imperialisme. Nah, imperialisme ini merujuk pada sistem pemerintahan, politik dan juga ekonomi dari negara-negara yang kaya ya, menguasai negara-negara yang dianggap miskin atau terbelakang mampu memiliki sumber daya alam melimpah. Dan saat itu di Indonesia, sebenarnya imperialisme dan kolonialisme ini berkaitan. Jadi imperialisme ini untuk kekuatan hegemoni mereka, untuk mendapatkan kekuatan mengisi ekonomi mereka melakukan penaklukan, penjajahan, sama seperti kolonialisme itu tadi. Ya, di sini ada perkembangan latar belakang kolonialisme di imperialisme barat Indonesia. Yang pertama ada perkembangan merkantilisme, revolusi industri dan kapitalisme. Perkembangan merkantilisme. Merkantilisme ini sebuah paham di mana untuk memasukkan kekayaan yang sebesar-besarnya di dalam negara itu kekayaan berupa emas. Dan dengan dorongan itu tadi mereka mulai mencari negara-negara yang memiliki kekayaan itu. Kemudian ada revolusi industri. Jadi revolusi industri ini mereka karena peralihan teknologi dari yang awalnya secara manual oleh tangan manusia, lalu berkembanglah teknologi pemesinan, pelayaran, hingga memicu mereka untuk melakukan pelayaran penjelajahan tadi. Kemudian kapitalisme. Kapitalisme ini adalah suatu paham yang dimana menganggap bahwa negara itu memerlukan suatu modal untuk negaranya. Jadi karena sedang dalam proses revolusi industri tadi, kan kas mereka itu kosong. Lalu bagaimana cara mereka memenuhi kekosongan kas tadi? Ya, dengan cara kapitalisme ini. Lalu latar belakang kedua yaitu jatuhnya Konstantinopel. Jadi di tahun 1453 ketika Khalifah Utsmaniyah yang itu berpusat di Turki menguasai Konstantinopel yang saat itu menjadi wilayah dari Romawi Bizantium. Nah, dampaknya apa? Nah, dengan jatuhnya Konstantinopel ini terputusnya jalur perdagangan yang tadinya perdagangan rempah-rempah Asia dan juga Eropa menjadi terputus. Sehingga apa? Sehingga ketika jalur perdagangan itu putus, orang-orang Eropa, penjelajah Eropa bingung mereka akan mendapatkan jalur rempah-rempah di mana. Sehingga mereka melakukan pelayaran. Yang ketiga, revolusi industri dan penemuan bidang iptek. Jadi revolusi industri ini seperti yang disampaikan tadi ya, kemudian di bidang iptek itu ada penemuan semakin canggih, ada pelayaran, kemudian mesin-mesin dan juga teknologi-teknologi saat itu mendorong mereka menambah kemauan mereka untuk melakukan penjelajahan. Dorongan melanjutkan perang salib. Nah, dorongan melanjutkan perang salib ini adalah keinginan orang-orang Kristen di Eropa untuk memerangi kaum Muslim. Karena salah satu tujuan dari mereka melakukan penjelajahan itu adalah semangat 3G. Ada yang
rempah-rempah tadi. Dan ketika itu Raja Portugis Diego Lopes de Sequeira itu menyuruh Alfonso untuk melakukan pelayaran lagi sampai pada di Malaka, karena pada saat itu di Malaka Indonesia itu sumber rempah-rempahnya itu banyak sekali, dan sampailah mereka di Malaka. Setelah sampai di Malaka, mereka kemudian melanjutkan dengan hubungan dengan penguasa lokal, bahkan disambut baik oleh Sultan Mahmud Syah. Namun setelah lama dari itu, para pedagang di Indonesia kemudian menyadari bahwa telah terjadi hegemoni dari Portugis ke Indonesia, dan mengungkapkan bahwa Portugis ini adalah ancaman Indonesia. Jadi pada saat itu Portugis pun berperang dengan Indonesia, kemudian juga meletus perang dengan kekuatan sekitar 1.200 orang, 17 kapal menyerbu pulau di Indonesia, dan akhirnya bisa ditaklukkan Malaka oleh Portugis. Dan Alfonso ini kemudian menetap di Malaka sampai November 1511, dan di Malaka itu mereka tidak diam saja, mereka membangun pertahanan, kekuatan dan keamanan. Lalu ada bangsa Belanda. Perjalanan bangsa Belanda ke Indonesia pada bulan April 1595, Kornelij de Houtman dan De Keyser memimpin pelayaran menuju Nusantara dengan 4 kapal. Pelayaran tersebut menempuh rute Belanda, pantai barat Afrika sampai Tanjung Harapan, Samudra Hindia sampai Selat Sunda, Banten. Nah, dengan adanya bangsa Belanda tadi, lalu muncullah terbentuklah VOC. Karena pada saat itu ketika bangsa
mempersiapkan keamanan mereka sendiri karena takut ada bangsa asing nanti yang menjajah di Indonesia. Lalu di bidang ekonomi dan keuangan, di bidang ekonomi dan keuangan, Herman William ini membentuk suatu dewan keuangan, kemudian juga ada mengeluarkan uang kertas, monopoli perdagangan. Di bidang sosial itu menghapus upacara penghormatan pada residen, sultan-sultan, kemudian juga menerapkan perbudakan. Nah, jadi pada saat Herman Willem Daimler ini justru sistem perbudakan itu semakin berkembang lagi. Pada saat itu yang menyebabkan jelas saja kerugian pada rakyat Indonesia. Nah, akhir dari kekuasaan Herman Willem Daimler ini dikarenakan kejaman dan juga kesewenang-wenangan Daimler menimbulkan kebencian di kalangan rakyat pribumi maupun orang-orang Eropa. Jelas saja karena otoriter tadi ya, Herman Willem Daimler ini akhirnya menimbulkan rasa benci di hati masyarakat dengan sistem pemerintahan yang diterapkan. Yang kedua, sikap otoriter terhadap raja-raja Banten, Yogyakarta, dan Cirebon menimbulkan pertentangan dan perlawanan. Ketiga, penyelewengan dalam penjualan tanah kepada pihak swasta dan manipulasi penjualan istana Bogor. Dan keempat, keburukan dalam sistem administrasi pemerintahan. Di bidang birokrasi pemerintahan, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan. Ya, kemudian mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan penguasa pribumi, lalu bupati atau penguasa-penguasa pribumi dilepaskan ke bupati. Nah, ini sebelum yang tadi Herman Willem Daimler saya tanya, kalau gambar ini ada yang tahu ini gambar siapa? Ya, benar, Thomas Stafford Raffles dari pemerintahan Inggris. Di bidang ekonomi, karena pada saat itu Raffles itu menggantikan Daimler, dia itu lebih simpatik, lebih rasa simpatiknya kepada rakyat itu bisa menarik simpati rakyat. Jadi rakyat lebih memilih Raffles daripada pemerintahan Daimler sebelumnya. Pada bidang ekonomi, petani itu dibebaskan untuk menanam tanaman ekspor, kemudian juga kebijakan land rent atau sewa tanah itu ada di Thomas Stafford Raffles. Lalu ada di bidang hukum. Pada bidang hukum ini itu dianggap lebih adil daripada masa pemerintahan Daimler sebelumnya. Karena pada masa Raffles, jika di masa Daimler kan lebih memilih pada lebih melihat ras, perbedaan suku dan lain-lain. Tapi pada masa Raffles, bidang hukum itu terkait dengan besar kecilnya masalah yang ditimbulkan oleh rakyat. Jadi pengadilan itu dianggap sebagai lembaga yang paling adil saat itu. Lalu di bidang sosial, ini ada penghapusan kerja rodi, lalu juga penghapusan perbudakan. Namun ternyata di bidang sosial ini justru Raffles ini pernah menyelewengkan itu. Jadi pada saat itu sistem perbudakan yang ada di mereka pernah mengirim kuli-kuli Jawa untuk dikirim ke Banjarmasin. Di bidang pengetahuan, masih ingat tentang ditemukannya tanaman Rafflesia arnoldii? Ya, itu kan ada Rafflesia arnoldii. Raffles itu namanya dari Thomas Stafford Raffles. Thomas ini yang menemukan. Lalu juga ada ditemukan buku yang berjudul History of Java, dan Thomas Stafford Raffles ini membantu yang terakhir yaitu glory atau memperoleh kekayaan dengan memiliki banyak kekuasaan. Yang keempat jadinya kekuasaan Konstantinopel pada tahun 1453 yang menentukan ekonomi Eropa. Dan yang terakhir semangat melanjutkan perang salib. Mungkin kejadian yang saya sampaikan
Tika. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2, yaitu ada teman-teman saya, Dwi Putri dan Vivian Nisa. Kami membahas mengenai kedatangan bangsa Eropa. Yang pertama itu adalah Portugis. Portugis datang ke Indonesia didasari oleh keinginannya untuk mendapatkan wilayah penghasil rempah-rempah. Ekspedisi bangsa Portugis pertama kali dipimpin oleh Bartolomeu Dias yang sejak 1486 melayang menyusuri pantai barat Afrika dengan melintasi Ghana, Angola, dan Namibia. Ekspedisi pencarian rempah-rempah ke Indonesia ini dilanjutkan oleh Alfonso de Albuquerque dengan mempelajari pelayaran pendahulu termasuk Dias. Ia berhasil mendarat ke kepulauan rempah-rempah yaitu Pulau Maluku pada 1512. Kemudian bangsa yang kedua yaitu Spanyol. Setelah bangsa Portugis datang ke Spanyol pada 1521 ke Tidore, Maluku di bawah kepemimpinan Sebastian de Cano. Dia melanjutkan perjalanan setelah memimpin pemimpin sebelumnya yaitu Ferdinand Magellan yang terbunuh di Filipina. Kedatangan bangsa Spanyol di Tidore ini disambut baik oleh Kesultanan Tidore yang tengah bermusuhan dengan Sultan Ternate. Namun kehadiran bangsa Spanyol membuat Portugis merasa terganggu. Hal ini dikarenakan bangsa Spanyol akan terlibat dalam perdagangan rempah-rempah yang dimonopoli oleh Portugis. Akhirnya terjadilah perjanjian Saragossa. Yang ketiga yaitu Inggris. Proses kedatangan bangsa Inggris diawali pada 1577 dengan mengikuti rute penjelajah Portugis yaitu Ferdinand Magellan. Ekspedisi ini dipimpin oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Akhirnya rombongan ini berhasil mendarat di Ternate pada 1579 dan banyak terborong rempah-rempah untuk dibawa ke Inggris. Yang terakhir yaitu Belanda. Setelah kota Lisabon itu untuk kapal Belanda mengalami hambatan ekonomi karena tidak dapat membeli rempah-rempah. Belanda datang ke Indonesia dengan mencari rute menuju pusat rempah-rempah. Nah, akhirnya didapatkan informasi bahwa dari Eugen van Lieshouten yang pernah ikut dalam perjalanan Portugis ke Indonesia. Dengan informasi tersebut, Belanda akhirnya berhasil berlabuh di Banten pada 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Hoorn. Mungkin hanya itu yang kelompok 2 dapat sampaikan. Saya kembali kepada Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Desi. Kita langsung lanjut ke pada kelompok 3. Perwakilannya siapa? Ibu. Ya, silakan Umi maju untuk memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Baik, ini saya jadi presentasikan dari hasil kerja anggota kelompok 3 di mana anggotanya sendiri yang pertama ada Fitri Nur Aisyah, kemudian ada saudara Education pertama, saya sendiri dari dan seterusnya. Di mana presentasi kami kali ini membahas tentang budaya kebijakan yang diterapkan pemerintah pada masa kedudukan kolonial Belanda. Yang pertama ada monopoli perdagangan. Terjadinya ketika monopoli yang dilakukan bangsa Barat untuk menguasai perdagangan Indonesia, pada mulanya masyarakat Indonesia menyambut baik bangsa Barat karena tujuan awalnya adalah berdagang. Namun hubungan baik tersebut berubah menjadi penjajahan dan memonopoli perdagangan Indonesia. Yang kedua, kebijakan yang kedua adalah kerja paksa. Saat masa penjajahan Belanda, para melakukan kerja paksa yang membuat rakyat Indonesia sengsara. Kebijakan kerja paksa ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi Belanda dan teman-temannya. Bahkan terjadi ideologi yang dilakukan Belanda untuk membuat jalan dari kerja sampai Panjang yang memiliki panjang lebih dari 1000 km. Jalan ini penting bagi Belanda karena menjadi sarana transportasi, pendidikan, dan mengangkut kasih bumi. Kemudian kebijakan yang ketiga ada sistem sewa tanah, di mana sistem sewa tanah ini terjadi pada tahun 1811 hingga 1815 pada penjajahan yang dilakukan oleh Inggris yang dipimpin oleh Gubernur Thomas Raffles. Saat itu Raffles melakukan kebijakan dengan sistem sewa tanah bagi rakyat Indonesia. Pelaksanaan sistem sewa tanah diharapkan dapat mengembangkan sistem ekonomi di Hindia Belanda. Kemudian kebijakan yang terakhir adalah tanah paksa. Pada tahun 1830 terdapat sistem tanah paksa di Indonesia yang bertujuan memperbaiki keuangan Belanda.
adanya